Firman Kudus Kebangunan Pagi, pelatihan semi-annual atau winter training tahun 2023 dengan subjek umum berjeri lelah atas Kristus yang al-muhid yang dilambangkan oleh negeri yang baik bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, bagi realitas dan manifestasi kerajaan, dan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Minggu ini kita masuk dalam minggu yang ketiga dengan judul Suatu Negeri dengan Gandum dan Jelainya. Hari ketiga. Dasar ayat Alkitab diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 24. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudari, bagi Yesus sebagai anak manusia, dimuliakan adalah dia dibangkitkan, yaitu unsur ilahi, hayat ilahinya dibebaskan dari cangkang keinsanian, untuk menghasilkan banyak orang beriman dalam kebangkitan. Seperti sebutir biji gandum, melepaskan unsur hayatnya ketika jatuh ke dalam tanah, kemudian tumbuh kembali di dalam tanah untuk menghasilkan banyak buah, yaitu banyak butir gandum. Saudara-saudari, puji Tuhan, di tengah situasi yang membatasi kita, situasi yang menekan kita bisa mengalami Kristus sebagai sebutir biji gandum. Kristus, hayat kita, ada di dalam kita sebagai sebutir biji gandum untuk menempuh kehidupan yang berinkarnasi, yang dibatasi. Dia adalah hayat kita untuk menjadikan kita rela dibatasi dan mati dan dikubur. Dia adalah yang rela. Sangat sering, saudara-saudari, kita tidak rela dibatasi, tidak rela mati atau dikubur, tetapi Kristus di dalam diri kita yang membuat kita rela. Amin. Jika kita mengontak Tuhan, kita akan mengalami Dia sebagai sebutir biji gandum. Dan di dalam Dia, kita akan puas dengan situasi kita. Inilah caranya kita mengenal apakah kita mengalami Kristus sebagai sebutir biji gandum atau tidak. Jika kita melawan, berusaha keluar, atau tidak puas dengan lingkungan kita mungkin tidak menikmati Kristus sebagai gandum. Kita melihat Rasul Paulus. Paulus menganggap dirinya sebagai tawanan Kristus Yesus. Kelihatannya Paulus dikurung dalam penjara fisik. Sebenarnya dia ditawan di dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 1 mengatakan, "Sebab itu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Paulus sebenarnya ditawan oleh pemerintahan Romawi, tetapi dalam kesadarannya sendiri, ia adalah tawanan di dalam Tuhan. Paulus menganggap pemenjaraannya, pembatasan itu, kekangan itu sebagai Kristus. Ia tidak ingin keluar dari Kristus. Ia ingin tinggal di dalam Kristus, seorang tawanan. Tidak ingin tetap di dalam penjara, tetapi Paulus ingin tetap ditawan di dalam Kristus. Pada akhirnya, setiap pengasih Kristus yang setia tidak akan hanya ditawan oleh Kristus, tetapi juga di dalam Kristus. Semakin kita mengasihi Dia, kita akan semakin berada di dalam Dia sampai pada suatu tingkat, sehingga Dia menjadi penjara kita, di mana kita bisa menikmati Dia sampai pada puncaknya. Paulus adalah seorang saluran suplai yang tidak peduli bagaimana pembatasan, kekangan di luar, karena ia tetap ditawan di dalam Kristus. Kita akan berpikir bahwa ia terlebih dahulu harus keluar dari penjara untuk menjadi satu saluran suplai. Sebenarnya yang sebaliknya yang terjadi. Paulus perlu tinggal di dalam penjara untuk menjadi satu saluran suplai. Gandum melambangkan Kristus yang berinkarnasi, tersalib dan dikubur.
Mengikuti urutan dalam Ulangan pasal 8, makanan berikutnya yang disebut adalah jelai, yang melambangkan adalah Kristus yang bangkit. Itu akan kita nikmati di hari yang keempat. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami memiliki pembelajaran terhadap pengalaman atas gandum. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Namun Engkau rela menjadi seorang manusia yang terbatas. Di dalam dirimu ada hayat kebangkitan, ada kekuatan yang dapat menahan dan menerima segala macam pembatasan. Tuhan, Dikau di dalam diri kami yang memampukan kami untuk terus berada di dalam penawanan Tuhan. Semakin kami ditawan, biarlah kami semakin bisa menikmati Dikau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian firman kudus Kebangunan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.